Bank Mandiri memiliki filosofi holistik integratif yang mendasari kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan dan mengacu pada pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Bank Mandiri yang terkait dengan lingkungan hidup pada tahun 2017 adalah dengan memberikan beberapa kebijakan dan kegiatan, yaitu yang pertama adalah green banking, di mana Bank Mandiri berfokus untuk memberikan kreditnya kepada organisasi yang ramah lingkungan dan bergerak di bidang energi yang terbarukan. Yang kedua adalah green office, di mana Bank Mandiri fokus pada pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kantor pusat untuk mencapai pengelolaan kantor yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah digital banking, di mana Bank Mandiri melakukan penghematan penggunaan kertas dalam transaksi nasabah di kantor cabang yang dilakukan melalui adanya e-billing. Selain itu, Bank Mandiri juga mendukung program kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mendukung proyek perhutanan sosial Muara Gembong. Tanggung jawab sosial Bank Mandiri terkait lingkungan hidup pada tahun 2018 adalah kebijakan perkreditan Bank Mandiri, di mana kebijakan untuk melarang pembiayaan yang usaha atau proyek membahayakan lingkungan. Calon debitur wajib menyerahkan analisa dampak lingkungan dan hasil penilaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kebijakan green banking terkait proses pemberian kredit, kegiatan penghematan energi dan pengurangan emisi dengan program Green Office, dan kebijakan digital banking. Tanggung jawab sosial Bank Mandiri terkait lingkungan hidup pada tahun 2019 adalah 1. Sewage Treatment Plant, yaitu menggunakan recycle water yang dihasilkan dari pengelolaan limbah air yang selanjutnya digunakan untuk mesin pendingin, penyiraman taman, dan air mancur. 2. Penggunaan lampu hemat energi atau LED. 3. Memanfaatkan sampah daun di area terbuka hijau untuk dijadikan pupuk organik. 4. Kegiatan penghematan penggunaan kertas dengan mengembangkan administrasi nirkertas dan digital banking dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti email dan berbagai aplikasi terkini. 5. Pelestarian lingkungan penanaman daerah tangkapan air kawasan Danau Toba. Aspek hukum menjadi salah satu aspek yang penting dalam pendirian suatu usaha, karena aspek hukum menjadi payung hukum dari perusahaan. Yang menjadi kekuatan hukum dari Bank Mandiri adalah legalitas Bank Mandiri yang didirikan dengan Akta Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998 di hadapan Notaris Sucipto SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C26561.HT.01.01 TH98 pada tanggal 2 Oktober 1998 dan telah diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia nomor 97 tanggal 4 Desember 1998 tambahan dari Berita Negara Republik Indonesia nomor 6859. Nah, yang menjadi landasan dalam kegiatan operasional Bank Mandiri adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menjadi pedoman tata kelola bagi Bank Mandiri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, pedoman implementasi Good Corporate Governance, yaitu prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN Corporate Governance Scorecard, Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, dan pedoman implementasi yang lain.
Inovasi teknologi informasi dari Bank Mandiri adalah Application Programming Interface, Security Operation Center, Hackathon, Big Data, dan Mandiri Digicap. Teknologi informasi Bank Mandiri dikembangkan dengan menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan keamanan, kehandalan, dan kapabilitas internal teknologi informasi, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi informasi di Bank Mandiri memacu perkembangan bisnis yang lebih cepat, terpercaya, dan dapat memberikan layanan kepada para nasabah dan stakeholder-nya. Teknis teknologi informasi di Bank Mandiri meliputi pengembangan teknologi informasi, pengelolaan operasional teknologi informasi, dan pengamanan teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi Bank Mandiri pada 2019. Jadi, pertumbuhan laba bersih Bank Mandiri per September 2019 lebih baik daripada pertumbuhan laba bersih perbankan. Secara konsolidasi, pertumbuhan laba bersih Bank Mandiri pada kuartal 3 2019 mencapai 20,25 triliun atau tumbuh sebesar 11,93%, lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan yang hanya mencapai 6,65%. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan aspek sosial dari Bank Mandiri tahun 2019. Yang pertama ada tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini Bank Mandiri berkomitmen penuh dalam penegakan HAM, dan ruang lingkup penegakan HAM ini meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena keadaan darurat, dan izin menunaikan ibadah. Yang kedua ada tanggung jawab sosial terhadap operasi yang adil. Sebagai salah satu perwujudan dari tata kelola yang baik, Bank Mandiri memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Ruang lingkup tanggung jawab sosial yang adil ditekankan oleh Bank Mandiri adalah pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti korupsi, kompetisi yang sehat, dan pencegahan perilaku insiders, dan diatur dengan kebijakan WBS, Code of Conduct, dan kebijakan gratifikasi. Yang ketiga ada tanggung jawab perusahaan terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Bank Mandiri mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PUJK 7/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, di mana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang perlindungan nasabah. Dengan hal ini, Bank Mandiri telah menyusun dan menerapkan pedoman terkait pengelolaan pengaduan nasabah dalam bentuk Standar Pedoman Nasional atau SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah. Yang keempat ada tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan. Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, Bank Mandiri patuh terhadap peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, kebijakan internal Bank Mandiri yang terkait dengan tanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan telah diatur dalam standar-standar prosedur korporat sekretari yang berisi diantaranya tentang pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan. Yang kelima ada tanggung jawab sosial terkait dengan tanggung jawab kepada pemasok. Ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa yaitu SPO Procurement dan SPO Procurement itu merupakan pedoman Bank Mandiri dalam melakukan pengadaan barang dan jasa yang strategis maupun non-strategis dalam mendukung kegiatan operasional Bank Mandiri sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu yang ditetapkan dengan harga yang terbaik, serta menerapkan prinsip manajemen pengendalian risiko. Selain itu, proses pengadaan juga harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan yang meliputi efektivitas kegiatan, efisiensi kegiatan, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, akuntabel proses, tanggung jawab proses, dan independen keputusan.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia pada Bank Mandiri tahun 2019. Dalam hal ini, Bank Mandiri menerapkan strategi human capital yang didasarkan pada pegawai atau employee life cycle dengan framework yang selaras dengan strategi bank. Employee life cycle meliputi arsitek, attract, align, advance, appraise, award, actualize, dan adjue. Metode rekrutmen human capital ini dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, sumber internal. Sumber internal ini dilakukan melalui program pengembangan internal pegawai, yaitu Staff Development Program, pegawai pelaksana, pemegang kewenangan, dan perpindahan pegawai pelaksana dari fungsi operation, service, administrasi ke fungsi sales, credit, dan collection. Yang kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal ini dilakukan melalui jalur fresh graduate dan experience hire, baik untuk level pegawai, pimpinan, maupun pelaksana. Pemenuhan human capital tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal-hal dengan kondisi khusus yang baik yang menyangkut kelangkaan sumber human capital di daerah tertentu, jenis pekerjaan, maupun expertise tertentu. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis Bank Mandiri dilihat dari aspek pemasaran dan aspek keuangannya. Yang pertama yaitu mengenai aspek pemasaran. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri selalu berusaha untuk meningkatkan inovasi dan meningkatkan pelayanannya terhadap para konsumen. Aktivitas komunikasi pemasaran Bank Mandiri dikelola oleh Strategic Marketing and Communication Group atau disingkat SMC. Nah, untuk tagline yang digunakan Bank Mandiri dari tahun 2017 sampai 2019 yaitu saatnya mandiri, di mana tagline ini berhasil menjadi top of mind di benak para konsumen. Untuk strategi pemasaran yang digunakan antara lain yang pertama yaitu promosi melalui event-event. Event-event yang diadakan Bank Mandiri sendiri misalnya seperti Mandiri Golf Fiesta, Mandiri Jakarta Marathon, Mandiri Jogja Marathon, dan event-event lainnya. Untuk eventnya ini itu rata-rata sama setiap tahunnya, akan tetapi mungkin ketika ada perkembangan maka eventnya pun akan mengikuti. Untuk strategi yang kedua yaitu aktivitas promosi melalui hari-hari besar, seperti misalnya hari besar hari raya keagamaan, lalu seperti HUTRI dan hari-hari besar lainnya. Yang selanjutnya yaitu melalui aktivitas hobi. Maksudnya di sini tuh Bank Mandiri selalu berusaha untuk memenuhi hobi dari para nasabah atau konsumen yang dimiliki, sehingga nasabah akan menjadi lebih loyal dan akan betah menjadi nasabahnya Bank Mandiri. Nah, selanjutnya yaitu promosi juga dilakukan pada saat peringatan hari-hari besar seperti Hari Raya Keagamaan juga HUTRI Kemerdekaan. Nah, pada tahun 2017 Bank Mandiri juga meluncurkan beberapa produk baru seperti Mandiri Kredit Pertamina, Mandiri Online, dan Mandiri Private. Pada tahun 2018, Bank Mandiri juga memberikan loyalty program pada para nasabahnya seperti Mandiri Fiesta Point. Nah, yang selanjutnya, Bank Mandiri juga memberikan fasilitas pada para nasabah milenialnya seperti fasilitas pembayaran ketika ingin berbelanja pada e-commerce dan juga memberikan fasilitas berupa e-money. Pada tahun 2019, Bank Mandiri menggandeng atlet berprestasi seperti Jonathan Christie yang pada saat itu menjadi kegemaran para masyarakat milenial. Nah, selain itu Bank Mandiri juga bekerja sama branding dengan MRT, dengan komuter lain, dan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Selain itu, pada tahun 2019, Bank Mandiri juga melakukan kerjasama untuk digital marketing bersama dengan Waze. Pangsa pasar Bank Mandiri pada tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu pertama berdasarkan aset, berdasarkan dana pihak ketiga, dan berdasarkan kredit yang disalurkan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan dari Bank Mandiri. Untuk mengetahui dan menganalisis sustainable dan kinerja dari Bank Mandiri, kami menggunakan beberapa analisis perhitungan, sehingga diperoleh grafik dan kesimpulan sebagai berikut. Jika dilihat dari analisis rasio profitabilitas, Bank Mandiri mampu menghasilkan earning after tax yang selalu meningkat dari tahun 2017 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri mampu mengelola aset dan ekuitas yang dimiliki dengan baik.
Lalu jika dilihat dari rasio likuiditasnya, Bank Mandiri dinilai memiliki kondisi yang aman karena rasio RIM-nya itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukkan Bank Mandiri mampu membayar utang jangka pendeknya dengan baik. Lalu jika dilihat dari rasio rentabilitas, Bank Mandiri mampu menghasilkan rasio CER dan rasio POPO yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri mampu menjaga efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasionalnya. Dan dari rasio sensitivity perusahaan sendiri, Bank Mandiri memiliki nilai laba yang selalu meningkat dari tahun 2017 sampai 2019. Hal ini dikarenakan pendapatan yang semakin naik, tetapi pengeluaran atau beban operasionalnya itu tetap stabil. Lalu jika dilihat dari analisis struktur modelnya, Bank Mandiri juga selalu memiliki nilai yang kurang dari 1. Itu menandakan bahwa Bank Mandiri mampu membayarkan total utangnya dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Dan yang terakhir, jika dilihat dari analisis kebijakan dividennya, nilai DPR, DPS, dan dividen yield Bank Mandiri selalu meningkat dari tahun 2017 sampai 2019. Hal ini menandakan bahwa kinerja Bank Mandiri mampu menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mampu meningkatkan persentase laba yang akan dibagikan pada pemegang saham atau investor yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan di atas, Bank Mandiri dapat dinilai layak dan dinilai aman dari segi keuangannya.